Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dapat bersua lagi, dapat bertemu lagi untuk melanjutkan ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muassis Nahdlatul Ulama. Semoga kita kecipratan keberkahan dan kemanfaatan dari apa yang kita ngaji pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja, namun sebelum kita mulai ngaji, kita bertawasul dulu kepada musonef yang menulis kitab ini dan kepada para wali-walinya Allah, dan juga bertawasul kepada baginda Nabi SAW. Semoga berkah, lancar, dan menambah keilmuan yang bermanfaat bagi kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram. Thumma ila hadratir ruhi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, wa ila hadratir ruhi sayyidina Syekh Abu Hasan Ali Asyadili radhiyallahu an, wa ila hadratir ruhi Sayyidina Syekh Abdullah Syatari radhiyallahu an, wa usulihim wa furu'ihim wal akhdhina minhum, wa khususan ila hadratir ruh al-alama Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, afallahu anhu wa an walidayhi wa an masyayikhihi wa an jami'il muslimina. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita lanjutkan ke halaman 25 tentang membahas tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wah, ngeri ini. Tanda-tanda dekat hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, hadza fasal fi dzikri amarati iqtirabi syaati, dalam menerangkan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wahia amarat sa'ah, atau tanda hari kiamat itu kasiratun, banyak sekali tanda-tanda hari kiamat itu tanda. Minha, itu setengah dari amarat, adamul musa'idi, tidak adanya orang saling tolong menolong, wal muawani, dan tolong menolong. Sama, musa'adah itu menolong pada keselamatan, muawani menolong kepada agama, sama aja. Ala dini, atas agama. Wahwa, dan mula ini hadis itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, dan bermula itu tadi adamul musa'ad. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti, akan datang, ala nasi, atas manusia, apa zamanun, masa. Siapa asobiru, orang yang sabar, ala dinihi, atas agamanya, sobir, itu qalqabidi, seperti orang yang menggenggam alal jamri, atas bara. Jadi orang yang benar-benar beragama. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi ini orang yang bisa sabar megang agama itu siapa? Ya pasti hanya golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Di luar itu orang-orang nggak sabaran. Orang yang sabar atas agamanya. Dihina sebagai ahli bid'ah, ya diem. Difitnah jadi tukang penyembah kubur, ya diem. Difitnah orang sesat hanya karena maulidan, hanya karena tawasulan, hanya karena haulan, hanya karena tabarukan. Kemudian difitnah orang sesat lah, nyembah kubur lah, apalagi bahkan sampai kelasnya kafir yang halal darahnya untuk dialirkan, ya tetap sabar.
dituduh macam-macam lah pokoknya, dituduh tukang bubarin pengajian lah dituduh tukang dangdutan lah, ya udah biasa aja diem. Memang harus begitu, menjaga yang hak, menjaga yang benar itu pasti akan dituduh macam-macam. Menjaga yang hak, menjaga yang benar itu pasti akan difitnah macam-macam. Justru kalau tidak ada yang memfitnah itu malah aneh. Maka bisa dilihat kok selama ini golongan mana yang selalu merasa paling benar, golongan mana yang selalu merasa dirinya itu berjalan di atas kebenaran, itu bisa dilihat. Dan kemudian golongan mana yang selalu diserang, yang hanya diem, tersenyum, gak pernah balas, itu nanti akan kelihatan. Ya. Dituduh penyembah kubur ya cuma nesu, senyum, malah bikin sarkup, sarjana kuburan, gitu. Dituduh nyembah kubur itu, karena seringnya tidur di kuburan, seringnya baca Quran di kuburan, seringnya bertawasul di kuburan, seringnya tabaruk di kuburan, sehingga dituduh menjadi penyembah kuburan. Ya akhirnya bikin sarkup, sarjana kuburan. Itu gelarnya orang yang suka ziarah kubur itu sarkup. Jadi ya sabar aja, nggak pernah kita terus kemudian membalas, mengatakan mereka itu sesat, ya enggak. Kalaupun kita ngatain mereka sesat, itu karena memang ada rujukan dari kitab-kitab ulama salafus sholih yang mengatakan bahwa golongan ini sesat. Ciri-ciri golongan sesat ini itu sudah disebutkan oleh ulama di masa lalu. Kita tinggal membaca kitabnya. Oh, kok orang ini mirip kelakuannya dengan golongan yang disebut ulama zaman dulu di kitab ini. Jadi bukan kita yang nuduh, bukan kita yang ngecap mereka itu sesat, bukan kita yang ngecap mereka itu sudah tidak benar dalam beragama, itu bukan. Tetapi adalah garis atau kitab atau pedoman yang sudah digariskan oleh para ulama terdahulu yang mengatakan hati-hati dengan golongan ini. Dan ternyata mereka itu sifatnya sama. Misalnya kayak Khawarij. Ya, Khawarij. Awal-awalnya dari Dzul Khuwaisirah yang mengatakan Rasulullah tidak bisa berbuat adil. Ini juga muncul sekarang. Nah makanya mana ini golongan yang menganggap dirinya paling benar, lalu kemudian menganggap golongan di luarnya paling benar, lalu kemudian dimasukkan ke kategori Khawarij. Mana? Kan sekarang sudah kelihatan. Nanti akan dipilah sendiri, akan dipilih sendiri. Waktu yang akan menjawab semua itu. Mana golongan orang-orang yang sabar memegang agamanya dan mana orang-orang yang pemarah dalam beragama. Di sini tuh jelas sabar bukan pemarah. Zamanun as-sabiru ala dinihi. Orang sabar bukan orang pemarah. Oh, marahnya mereka itu karena agamanya diinjek. Siapa yang injek agama Islam di sini? Gak ada. Siapa di sini yang mendolimi orang Islam? Gak ada. Sholat 5 waktu bebas di sini. Gak ada yang menghalangi. Pengajian nutup jalan bebas di sini, nggak ada yang menghalangi. Mau maulidan, mau apa acara tablik kabar apapun silahkan. Terus umat Islam yang mana yang didolimi? Nggak ada. Maka orang-orang yang sabar di sini yang dipilih untuk membawa agama Rasulullah, bukan orang-orang yang suka marah-marah, bukan orang yang pemarah dalam beragama, bukan, tapi adalah orang-orang yang sabar. Justru mereka yang marah-marah itu malah suka menghina orang lain. Ada orang lagi dangdutan ya dibilang tukang jaga dangdutan. Ya namanya manusia ya wajar lah. Ya toh, harus melakukan kesalahan ya wajar, namanya manusia, khilaf. Biasa. Terus dituduh bubarin pengajian. Sebenarnya bukan pengajian yang dibubarin, tapi kumpulan orang-orang yang ingin makar terhadap negeri ini. Kumpulan orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini, itu yang dibubarin. Bukan pengajian. Pengajian itu ya kayak begini, baca kitab. Itu namanya pengajian. Itu mah bukan pengajian. Kumpulan orang yang saling menghasut satu sama lainnya, iri dan dengki di hatinya. Maka harus dibubarkan model-model seperti itu. Kemudian wa minha, dan itu setengah dari amarat,
atau tanda kiamat itu ayyakuna agar yakunu ada fi wa minha, dan itu setengah dari tanda kiamat, yakunu ada fi akhir zamani, di akhir zaman nanti, siapa? Ibadun, hamba, juhalun, ini juhalun harusnya kan jahilun, kenapa ditulis juhalun? Karena saking bodohnya, juhalun wa juhalun, saking gobloknya maka ditulis juhalun. Wa qura'un, dan orang yang menghafal Al-Quran, fasaqotun, yang fasik. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa? Abu Nuaim fil Hilyati, dalam kitab Hilyah, wal Hakimi, dan Imam Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Mustadrak, an Anas radhiyallahu anha, aidon, dari Anas lagi. Ada dua hadis ini dari Anas. Jadi nanti akan ada orang-orang bodoh di akhir zaman. Ya sekarang ini kan ngomongnya ini zamannya Rasulullah kan, berarti 1444 tahun yang lalu. Ini kalau menurut hadis Rasulullah diutus cuma 1,5 hari, berarti tinggal 56 tahun lagi. Gulung tikar. Ya kan? Gulung tikar. Kiamat. Bukan kiamat sugro lagi, kubro. Jadi akan datang orang-orang bodoh. Apa mungkin sih? Bukankah zaman akhir itu teknologi semakin canggih? Secara logika kan nggak mungkin kan? Yakunu fi akhir zamani ibadun juhalun. Akan datang masa akhir zaman orang-orang yang bodoh. Tentunya ini bukan masalah teknologi. Tentunya bukan masalah teknologi, tapi masalah agama. Karena kita yang dibahas adalah masalah agama. Jadi di sini akan datang nanti orang-orang bodoh di akhir zaman. Yang kemudian orang bodoh menafsiri Al-Quran bahwa binatang itu juga bisa disebut ulama. Itu kan parah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Kata innama itu yang diambil yang di belakangnya. Jadi innama yakhsyallahu huwa paha. Kalau innama yakhsyallahu atau innama yakhsyallaha. Innama yakhsyallaha. Kalau hu berarti yang takut Allah. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa sesungguhnya dari hamba-hambanya Allah itu yang bisa takut kepada Allah itu hanya ulama. Gitu loh maksud ayat ini itu. Bukan kok siapapun yang takut kepada Allah berarti ulama. Bukan, itu ngawur. Berarti kalau ayam takwa kepada Allah dia ulama, kucing takwa kepada Allah dia ulama. Ini logikanya orang bodoh yang nggak pernah ngaji. Ngajinya cuma cok gal gacok, yang penting cocok, didengerin banyak jamaah. Akhirnya apa? Yang ngasih tahu bodoh, jadi jamaahnya jadi tambah bodoh. Akhirnya di sini maka disebut ibadun juhalun, karena saking bodohnya. Tapi anehnya orang bodoh ini bisa bodohin orang gitu loh. Jadi bukan begitu cara memaknai Al-Quran itu, bukan begitu. Bukan berarti siapapun yang bisa takwa kepada Allah berarti ulama, bukan. Maksudnya yang bisa takut kepada Allah itu hanya ulama. Selain ulama itu nggak bakal takut kepada Allah. Oh banyak kok yang maksiat terang-terangan. Lebih banyak mana yang berbuat maksiat atau yang berbuat baikan? Kan lebih banyak yang bermaksiat. Maka yang bisa takwa dan takut kepada Allah itu ya hanya ulama. Itu maksudnya. Bukan semua orang bisa takwa kepada Allah, nggak bisa. Apalagi binatang. Wa Qur'an fasaqah. Dan orang yang hafal Quran, menghafal Al-Quran tapi fasik. Ini sudah banyak sekarang. Coba itu rumah-rumah tahfidz anak santrinya nggak diperbuatin nggak senonoh. Banyak sekarang. Mendirikan rumah tahfidz tapi santrinya dicabuli. Ini sebenarnya yang mana? Orang mau diserang itu yang mana? Saya udah tahu arahnya mau kemana orang-orang model-model begitu. Selama ini yang identik dengan pesantren itu adalah kita, Nahdlatul Ulama. Maka mereka tahu untuk menghancurkan NU itu harus lewat pesantren. Maka pesantrennya harus dihancurkan.
citra pesantren harus dirusak. Maka orang-orang ibadun juhalun, lalu kemudian orang yang qura'un fasaqah, ini mendirikan rumah-rumah untuk menghafal Al-Quran, tapi isinya orang bejat semua. Ini udah banyak sekarang. Kalau menurut saya mereka bukan orang yang dinamakan hafidhul Quran, bukan. Tapi hanya menghafal tulisan-tulisan Al-Quran tanpa memahami apa yang terkandung di dalamnya. Mereka bukan hafidhul Quran. Hafidhul Quran itu adalah orang yang memahami Al-Quran, lalu kemudian mengamalkan isinya Al-Quran, apa yang terkandung di dalam Al-Quran, memahaminya surat per surat, ayat per ayat, lalu diamalkan. Itulah hafidhul Quran. Bukan orang yang menghafal teks Al-Quran, bukan. Mereka menjaga Al-Quran. Kita ini siapa kok berani-beraninya jaga Quran? Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Bukan manusia. Ada itu ayatnya. Cari sendiri, saya lupa. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Jadi gak usah sok-sokan sok hafidhul Quran. Tapi kelakuannya naudzubillah min dzalik. Itu bukan hafidhul Quran. Cuman hafal teks Al-Quran udah. Kalau yang dinamakan hafidhul Quran, orang yang menjaga Al-Quran, itu faham. Ayat ini maksudnya ini. Surat ini diturunkan di mana? Ayat ini apa maksudnya? Itu orang yang dinamakan hafidhul Quran. Bukan orang yang hafal teks atau tulisan Al-Quran lalu kemudian disebut hafidhul Quran. Kalau begitu orang yang menghafal Quran itu banyak sekarang. Lalu bagaimana dengan kemudian? Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang hafal Al-Quran tapi berkelakuan bejat? Ini kan sudah banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Kenapa mereka masuknya lewat tahfidzul Quran? Ya karena cuman itu yang mereka bisa. Baca kitab gak bakalan bisa mereka itu. Cuman ketika ada dari golongan mereka yang bejat, yang rusak apa? Pesantren. Nama pesantren jadi rusak. Itu memang tujuan mereka. Maka kita juga harus hati-hati. Karena sekarang ini tidak semua pesantren adalah NU. Banyak sekali kelompok atau golongan di luar NU juga mendirikan pondok pesantren. Maka kita juga harus hati-hati. Maka bagi para saudara-saudara semuanya, ketika mau memilih untuk memondokkan anaknya, pilihlah pondok pesantren yang benar-benar beraliran atau di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena sekarang ini banyak sekali pondok pesantren abal-abal yang nggak bisa ngaji, hanya membayar orang, tujuannya untuk cari duit. Masuk mahal. Tahfidz, ini harus baca ini, kelakuannya harus Qur'ani. Qur'ani itu tidak harus cuman kita sholat 5 waktu tepat waktu, tidak. Qur'ani itu lihat tetangga menderita dibantu, itu juga Qur'ani. Itu ajaran Al-Quran juga. Melihat orang susah dibantu, itu juga Qur'ani. Bukan Qur'ani, berkelakuan Qur'ani itu bukan sholat 5 waktu tepat waktunya, puasa Senin Kamis terus kemudian dianggap Qur'ani. Bahasanya terus ana, antum, akhi, ukti, terus dibilang Qur'ani. Tidak begitu. Qur'ani itu baik terhadap sesama. Itu Qur'ani. Memanusiakan manusia, itulah Qur'ani. Wa minha, dan itu setengah dari tanda kiamat. La taqumu, tidak akan terjadi apa as-saatu kiamat hatta yatabaha an-nasu, sehingga bangga siapa an-nasu manusia, fil masajid, di dalam masjid, dalam bangun masjid. Rawam meriwayatkan pada Imam Al-Ahmad fi musnadih, dalam musnad Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud fi sunanihi, dalam sunannya Abu Dawud, an Anas radhiyallahu an, dari Anas lagi. Jadi salah satu lagi tanda kiamat, kiamat tidak akan datang sampai orang berbangga-bangga membangun masjid. Fil masajid. Masajid itu karena kini ada alnya maka fil masajid, bukan fi masajida, masajida. Bukan isim ghairun munsharif. Tapi ini jamak. Jadi apa?
Apa lalu kemudian orang bantah gini, apa tidak boleh bangun masjid? Itu pertanyaannya. Orang pasti akan bertanya, apa tidak boleh bangun masjid? Boleh saja, siapa bilang nggak boleh bangun masjid? Tetapi juga harus dibarengi dengan memakmurkan masjid. Bukan masjidnya dibangun, setelah selesai sholat isya dikunci pintu masjid. Orang nggak boleh masuk. Kan konyol ini. Yang ada sekarang apa? Masjid dibangun bagus-bagus, dipakai buat tidur, bukan dibuat sholat berjamaah tapi dipakai buat tidur, nanti sholatnya di lapangan. Ini lebih konyol lagi. Jadi masjid cuma buat transit untuk tidur, nanti sholatnya di lapangan. Ini lebih konyol lagi. Ya boleh-boleh saja kok membangun masjid, diluaskan masjidnya, nggak jadi masalah. Cuman kan harus kemudian dibarengi dengan memakmurkan masjid. Maka konsepnya Rasulullah apa? Masjid Nabawi itu terbuka 24 jam. Gak ada masjid yang kemudian habis isya dikunci, ditutup, digembok, orang nggak boleh ke situ, tuh nggak ada. Masjid itu punya umat. Katanya itu Baitullah, punya Allah. Berarti kalau punya Allah semua orang boleh dong. Nanti takut kotak amalnya dicuri, diamanin. Nanti ininya, elektroniknya dicuri orang, diamanin. Kan beres. Dipakai buat tidur ya biarin aja buat pakai tidur. Gak mungkin dikencingin kan? Orang ada kamar mandi, ada WC-nya, kan gak mungkin dikencingin. Siapa tuh? Kok ada anak kecil? Tapi ini sekarang kan yang terjadi adalah orang berbangga-bangga bisa bangun masjid. Oh, masjid gua udah bagus tuh, udah bagus. Tapi begitu dipakai untuk berjamaah isinya cuma 2 orang, 2 baris masih mending, 2 orang ini kan konyol gitu loh. Ya nggak masalah kok, silahkan masjid itu dibagusin, masjid itu digedein. Cuman yang lucu begini, masjidnya itu digedein tapi nggak ada isinya. Orang masjidnya belum digedein aja udah nggak ada isinya. Ini digedein lagi buat apa? Kecuali sono di Mekah, Madinah, nah bayu jamaahnya dari seluruh dunia, pantas kalau digedein. Nah ini jamaah subuh aja cuma 3 biji, masjidnya digedein. Buat apa? Mending duitnya buat bantu orang-orang di sekitar masjid. Ini kan kadang-kadang perbuatan yang nggak kelihatan begini yang nggak mau diperlihatkan. Gitu loh. Ntar lagi ya, baru dapat 3. Wa minha, dan itu setengah dari tanda kiamat, qati'atur rahmi, memutus tali silaturahmi. Wa takhwinul amini, dan orang-orang yang berkhianat dipercaya. Wa timanul khaini, dan mempercayai dan dipercayai orang-orang yang berkhianat. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Tabrani, Imam Tabrani, an Anis bin Malik radhiyallahu anhu aidan. Ini kan udah banyak sekarang. Sekarang ini sudah banyak orang apa ya? Makanya yang dikhawatirkan Rasulullah itu sekarang sudah terjadi. Ada 4 perkara yang ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Yang pertama apa? Ya ini, memutus tali silaturahim. Sekarang ini kan udah banyak nih. Hanya gara-gara masalah sepele, sama saudaranya sendiri ribut. Hanya gara masalah apa ribut sama temen, gak akur sama temen. Ya kan? Rasulullah itu takutnya seperti ini. Umatnya akan saling bermusuhan. Sekarang ini kan sudah terjadi nih. Kenal tapi kayak nggak kenal. Udah terjadi belum? Sudah, ada 4 orang kumpul, nggak saling ngobrol, ngobrolnya sama HP. Ya kan? Kenal tapi kayak nggak saling kenal. Gitu loh. Nggak ada percakapan hangat yang membahas apa, itu nggak ada. Yang ada mereka asik sendiri dengan HP-nya masing-masing. Sekarang sudah. Makanya Rasulullah yang paling tahu apa? Pertama adalah tanafus. Tanafus itu apa? Mementingkan egonya sendiri, menggedekan egonya sendiri, seperti orang yang berlomba.
Orang berlomba itu meninggikan egonya sendiri nggak? Saya harus, misalkan orang balapan nih, saya harus nomor 1, ya kan? Saya harus nomor 1, nggak mau jadi nomor 2, nomor 3, apalagi nomor terakhir. Bila perlu berbuat jahat, disikut temannya biar saya jadi pertama, kan begitu? Ditabrak temannya biar dia jadi yang pertama. Sekarang ini sudah terjadi seperti itu. Tanafus, orang saling menggedekan egonya, menggedekan nafsunya, agar menjadi yang terbaik di antara semuanya. Ini sudah. Yang kedua apa yang ditakutkan? Tabaghut. Saling bukan yang kedua, yang ketiga itu tabaghut. Yang kedua tadabur. Apa? Saling memunggungi. Sudah terjadi kan? Ada temennya di situ, ya udah masa bodoh kan, main HP sendiri kan? Ini sudah terjadi. Padahal itu temenan, ada 10 orang, sibuk main HP sendiri. Ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi begitu, maka akan yang terjadi apa? Tabaghut, saling menjauh. Kalau sudah saling menjauh, kemudian muncul sifat tahasud, saling hasud. Ini 4 perkara yang ditakutkan oleh Rasulullah dan sekarang sudah terjadi. Termasuknya qati'ur rahmi ini masuk di dalam situ. Tanafus, tadabur, tabaghut, kemudian tahasud. Meninggikan egonya sendiri, kemudian saling memunggungi, dan kemudian saling memusuhi, lalu kemudian saling hasud. Ini sudah terjadi. Lalu kemudian watuhwinul amini, dan orang yang khianat dipercaya. Kan banyak sekarang nih. Sudah tahu dia suka korupsi, masih aja dipilih. Kan? Sudah tahu dia suka ngemplang anggaran, masih aja dibagus-bagusin. Sudah tahu dia kalau bayar apa-apa kelebihan, ya kan, masih dianggap sebagai orang baik. Sudah tahu dia kalau bikin sesuatu itu selalu mubadir, bikin kemudian dibuang, nggak berguna. Tapi masih dianggap seperti orang baik. Itu kan khianat namanya, mengkhianati kepercayaan. Ya bagus sih kalau membayar selalu kelebihan, itu kan bagus, berarti lomon orangnya. Tapi kan duit yang dipakai duit orang gitu loh. Itu harus ada pertanggungjawabannya nantinya gitu loh. Tapi herannya yang berkuasa atau yang punya kompeten di situ nggak pernah mau ngurusin itu gitu loh. Tapi udah biarin lah. Maka kita jangan mendekati orang-orang yang seperti itu. Kemudian wa'timanul khainin, dipercayanya orang yang berkhianat. Sama aja. Ini kan sama dengan orang tadi. Orang khianat dijadikan kepercayaan, lalu kemudian percaya sama orang yang berkhianat. Ini kan sama-sama parah. Sudah tahu. Satu lagi. Wa minha, dan itu setengah dari tanda kiamat, intifahul ahillati, mengembangnya bulan atau hilal. Wa in yuro, dan ketika dilihat apa al hilalu ilan, qabalan sebelumnya bi fathaini dengan 2 fathah, berarti qabalan aisilatan, jadi apa, komoditas atau kemunculannya sesuatu, yutala'u, yang muncul apa ma, fayuqalu, maka dikatakan itu al-lailataini, 2 malam. Ini yang tahu ahli falak. Rawah meriwayatkan pada hadis siapa Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi nanti itu salah satu tanda kiamat, bulan itu nggak pernah terlihat, begitu muncul dia seolah-olah sudah 2 hari. Ini yang bisa menjelaskan, ini ahli falak, saya nggak bisa menjelaskan. Tapi ada nanti akan seperti itu. Jadi hilal itu seolah-olah meninggi sendiri, terus besoknya nggak kelihatan, sehingga ketika besok lagi seolah-olah ini sudah 2 hari, padahal karena tidak kelihatan tadi maka dianggap 2 hari. Jadi kejadian langka ini ahli falak yang tahu, itu Bari yang tahu, saya nggak tahu. Tapi pasti akan ada apa maksudnya ini gitu loh. Nggak sampai bawah lah, tadinya mau sampai bawah tapi ini nggak terlalu malam masalahnya ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung perjumpaan pada malam hari ini. Kita lanjut pada minggu depan.
Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini dan kita ngajikan pada malam hari ini menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita, dan semoga kita keluberan berkah dan manfaat dari penulis kitab ini, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.